Shalom saudara. Saudara, firman Tuhan di bulan September ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai penting yang ada di gereja kita. Ya. Yang pertama adalah jaga hati. Ya, saudara boleh ikuti saya sama-sama. Ya. Yang pertama adalah jaga hati, supaya ini kita ingat sama-sama. Yang menjadi rema buat kita. Ya. Yang kedua itu adalah jaga perkataan. Ya, jaga perkataan. Yang ketiga itu adalah mendukung keputusan pemimpin. Ya. Yang keempat adalah maksimalkan potensi. Dan yang kelima adalah saling membangun. Saudara mau menghidupi nilai-nilai ini? Amin. Kasih tahu kiri kanan hidupi. Ya. Nah saudara, di akhir zaman ini, itu sudah pasti dan kita alami saat ini ada banyak orang yang mengalami bahwa masa sukar itu sudah terjadi. Ya. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan demikian saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah datang saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Jadi jangan heran kalau ada anak-anak yang sudah mulai berani memenjarakan orang tuanya. Ya, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, padahal dia sesungguhnya nggak ngerti, tapi dia adalah orang-orang yang sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, ini keadaan manusia di akhir zaman. Karena itu gereja perlu memiliki nilai-nilai yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi. Harus kita hidupi sehingga saudara setiap jemaat di tempat ini saudara. Kita semuanya berpegang kepada kebenaran yang telah kita terima, yang telah kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, minggu pertama di bulan ini, yaitu saat ini saudara, kita akan membahas tentang nilai yang pertama, yaitu jaga hati. Apa saudara? Jaga hati. Ya. Nah saudara, pertanyaannya mengapa hati perlu dijaga? Ya kan? Mengapa hati perlu dijaga? Karena Yesus sendiri katakan dalam Matius 15 ayat 19, dia katakan begini saudara. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah saudara, dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi yang ketiga dikatakan begini. Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran jahat. Termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berbagai dosa percabulan, mencuri, berbohong, dan menjelekan orang lain. Nah saudara, itu yang Yesus katakan. Dan itulah sebabnya saudara, kita perlu menjaga hati kita. Supaya apa? Kita tidak menajiskan hidup kita oleh hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan saudara dalam Markus 7 ayat 22, Yesus juga katakan demikian saudara. Tetapi keserakahan, kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu yang timbul dari dalam hati seseorang.
Jadi saudara, mari kita sadari pagi hari ini bahwa dosa itu bukan hanya terjadi karena dorongan dari luar, cobaan dan godaan dari luar. Tetapi dosa itu bisa timbul dari dalam hati kita. Dari dalam lubuk hati kita yang terdalam, yang tersembunyi di hati setiap manusia. Nah saudara, Yeremia 17 ayat 9 mengatakan demikian saudara. Betapa liciknya hati. Dikatakan lebih licik daripada segala sesuatu. Lebih licik daripada segala sesuatu, saudara bisa bayangkan. Ya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapakah yang dapat memahaminya, saudara? Gak ada. Gak ada orang yang bisa memahami bagaimana hati manusia. Hati manusia tidak bisa dapat diduga. Gak bisa, saudara. Saudara bisa menebak hati saya seperti apa? Tidak bisa. Saudara nggak tahu kedalaman lubuk hati saya seperti apa. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara. Kita menduga hati seseorang. Mungkin selama ini begini, saudara. Kita melihat orang itu baik-baik saja. Kelihatannya, sangat baik buat kita. Mungkin juga itu suami saudara. Mungkin juga itu istri saudara. Mungkin juga anak-anak saudara. Mertua saudara, orang tua saudara. Kelihatannya baik-baik saja. Tidak ada masalah kelihatannya. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu, saat mereka menghadapi masalah, saat ada godaan, cobaan, ujian yang menerpa mereka, manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah dan hatinya berubah. Bisa timbul itu apa yang namanya dusta, apa yang namanya fitnah. Ya, mulai dia menjelekan orang lain, kita sampai berpikir kok dia bisa ya ngomong begitu. Ya, mulai menjelekan orang lain, tidak setia. Ya, kita berpikir dia hamba Tuhan loh. Kok bisa-bisanya pukul istrinya? Kok bisa-bisanya KDRT? Begitu kan yang lagi viral? Ya. Serakah. Iri hati. Sombong. Itu yang terjadi, saudara. Karena itu gini, saudara. Jangan heran ketika persahabatan saudara yang sudah terjalin bertahun-tahun, ya, ketika ya pernikahan saudara sudah dibangun puluhan tahun, itu bisa terputus, itu bisa rusak karena hati manusia cenderung berbuat jahat. Karena benar saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, benar. Bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri manusia. Kita harus akui dengan jujur. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri manusia. Roma 7 ayat 18 sampai 20 mengatakan demikian saudara. Ya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, ini Rasul Paulus yang katakan. Yaitu di dalam aku sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat. Melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Lalu ayat 20 katakan apa? Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita supaya hati kita tetap tulus, supaya hati kita tetap bersih, ya. Supaya sungguh-sungguh hati kita murni di hadapan Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh menjaga hati kita dengan tulus, dengan murni,
Berbahagialah mereka yang memiliki hati seperti itu. Karena Allah akan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Karena Allah akan menyatakan bagaimana kasih dan pemeliharaannya. Mazmur 73 ayat 1 saudara. Dikatakan demikian. Sesungguhnya Allah itu baik. Ya. Bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi yang sungguh-sungguh murni hatinya. Jadi pagi hari ini cek hati kita, apakah sungguh-sungguh kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus? Gak boleh ada sesuatu dalam hati saudara. Saudara rindu mengalami kebaikan Allah? Saudara rindu mengalami kasih setia Allah dari anugerah Allah? Ya. Kadang-kadang ya kita mengatakan saya sudah setia beribadah. Saya sudah setia ikut holy, ikut komsel. Saya sudah setia ikut doa. Saya sudah setia baca firman Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok sepertinya kita dijauhkan dari kebaikan-kebaikan Tuhan? Malah tetangga kita kok sepertinya biasa-biasa. Tetapi sungguh-sungguh dia mengalami cinta dan kasih Tuhan. Saudara cek hati kita. Apakah ada sesuatu yang mengganjalmu. Yang sungguh-sungguh menghalangi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara rindu memang mengalami kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, yuk kita buang segala kepahitan. Yuk kita buang segala kepahitan. Jangan pernah simpan itu yang namanya kepahitan. Ayo hari ini, pagi ini kita lagi kesal sama siapa? Kita lagi jengkel sama siapa? Kita lagi dongkol sama siapa? Kita mau makan ingat dia. Kita mau pergi, kita ingat kesalahan dia. Kita kayaknya susah untuk melupakan dia. Bukan karena kebaikan dia, bukan karena kasihnya dia, bukan karena pertolongan dia, tetapi karena kebencian kita sama dia. Saudara, jangan pernah simpan itu kepahitan. Efesus 4 ayat 31 mengatakan demikian saudara. Segala kepahitan. Apa saudara? Segala. Ada kata segala. Jadi artinya apa? Apapun bentuk kepahitan yang saudara rasakan saat ini. Apapun bentuk kepahitan yang saudara alami saat ini. Segala kepahitan. Kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, ini perintah Tuhan loh. Perintah Tuhan. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara, kita harus buang. Saudara, ada yang namanya buang. Artinya apa? Dijauhkan dari kita. Dilempar dari hidup kita. Itu namanya dibuang. Bahkan kita buangnya ke tempat sampah. Oleh karena itu jangan biarkan sampah ada di dalam hidup saudara. Ya kan? Kita harus buang ke tempatnya, yaitu tempat sampah. Itu sampah hidup kita. Kita harus buang sakit hati kita, dendam kita, kemarahan kita. Jangan beri tempat dalam hidup saudara. Jangan lagi saling bertengkar dan saling menghina. Stop untuk melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, jangan lagi suka berteriak-teriak, memaki-maki, bahkan memiliki perasaan benci atau perasaan apapun yang sungguh-sungguh itu menyakiti hati Tuhan. Stop, saudara. Kita mau stop, kita mau buang segala kepahitan. Mungkin gini ya, saudara diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan kasar di kantor, ya. Ketika saudara bekerja, saudara menerima perlakuan yang kayaknya nggak fair deh bos sama kita.
Kayaknya kerjaan-kerjaan yang berat selalu ditimpakannya kepada kita. Kita merasa dianiaya. Ya, saudara mungkin dibenci, dicaci maki, dan dihianati. Sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Kecewa, sudah pasti. Bohong. Kalau kita mengatakan kita nggak sedih, kita nggak kecewa. Bohong itu saudara. Namun saudara pagi hari ini Tuhan mau ngajar kita. Karena kita kan anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita mengalami berubah dan Tuhan mau kita mengalami bagaimana kasih dan anugerahnya itu dalam hidup kita sungguh-sungguh kita alami, bukan kata orang. Bohong kalau saudara tidak sedih dan tidak kecewa. Namun saudara kita jangan sakit hati. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan saudara. Lalu gimana dong caranya? Kan Pak Pendeta nggak ngalami, saya yang ngalami. Saudara mari kita mau berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan Tuhan sanggup bebaskan saudara dari sakit hati saudara. Ya, Tuhan sanggup saudara untuk melepaskan saudara dari segala kesesakan apapun juga. Saya mengalami saudara rasa sesaknya hidup saya seperti apa. Ketika ada beban, pergumulan, persoalan, sesak. Rasanya pengen teriak, rasanya pengen bunuh itu orang, rasanya pengen tongkrongin rumahnya itu kan. Rasanya pengen, aduh gemes gitu. Kayaknya gregetan, kayaknya mau tidur juga ingat dia, aduh. Karena kok dia begitu ya. Ini masalah utang piutang saudara. Saudara, Tuhan sanggup loh bebaskan saudara dari sakit hati. Dan Tuhan sanggup untuk melepaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Kok saya bisa ngomong begitu? Iya saudara, ini janji Tuhan. Itu janji Tuhan saudara dalam Mazmur 34 ayat 18-19. Bilang apa janji Tuhan? Dikatakan begini saudara. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara percaya ini janji Tuhan? Saudara percaya ini adalah janji Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya? Kalau saudara percaya, pulang dari tempat ini. Saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara berseru kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan mendengar suara dan teriakan saudara. Dan Tuhan sanggup melepaskan segala kesesakan saudara. Saudara, inilah yang dialami oleh Yusuf. Ya. Ini yang dialami oleh Yusuf dalam hidup Yusuf, saudara. Yusuf bukan cuma dibenci sama saudaranya. Yusuf bukan cuma dihianati, ya. Bahkan bukan hanya dijual, tapi Yusuf juga mau dibunuh. Namun Yusuf sakit hati enggak? Enggak tuh. Yusuf simpan kepahitan enggak? Enggak tuh. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang benar yang hidupnya penuh dengan roh Allah. Siapa yang ngomong? Siapa yang mengatakannya? Yusuf itu adalah orang benar, orang yang hidup penuh dengan roh Allah. Fir'aun saudara. Orang lain. Fir'aun yang mengatakan seperti itu, karena itu saya percaya. Jika orang benar berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan. Dan membebaskan sakit hati saudara. Saudara perhatikan kembali, janji Tuhan di Mazmur 34 ayat 18 tadi. Di kalimat pertama tadi di sana dikatakan apa? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, apa saudara?
orang-orang benar itu berseru. Jadi benarlah apa yang ditulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Bukan? Dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maksudnya apa saudara? Maksudnya saudara tetap harus percaya bahwa ada kuasa di dalam hidupmu. Ada kuasa di dalam saudara. Ya, yang memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan, yang memampukan saudara untuk melepaskan kasih. Kita mampu nggak? Nggak mampu. Tetapi oleh karena roh Allah, roh kudus yang ada di dalam hatimu dan dia telah dicurahkan untuk setiap kita yang percaya kepadanya, maka sungguh roh itulah yang memampukan saudara untuk melepaskan kasih, untuk tidak lagi menyimpan kepahitan. Sekalipun saudara disakiti, dibenci, dicaci maki, dihianati, dan tidak dihargai. Jangan sakit hati. Ada banyak dokter bilang, analisa yang bilang mengatakan secara medis, orang kenapa sakit kanker? Karena apa? Ada rasa sakit hati. Saudara, saya lupa udah ceritakan belum di sini ya. Di kampung saya ada seorang nenek yang sudah tua, lanjut umur, mau mati susah saudara, waktu itu. Dan setelah dipelajari, diselidiki, ternyata ada kepahitan dalam hatinya. Setelah diajak ngobrol, setelah dia mengampuni, Tuhan panggil dia pulang. Jangan sakit hati, jangan simpan kepahitan. Tapi pagi hari ini kita mau berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan itu dekat saat kita patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang hancur hatinya. Amin. Kasih tahu kiri kanan, buang kepahitan. Jangan simpan ya, itu sampah ya saudara. Bersihkan hatimu. Apalagi sama pasangan kita, sama istri kita, sama keluarga kita. Tidak boleh itu kita ada dan pelihara dalam hati kita membenci. Ada sikap hati yang gak benar, gak boleh. Kita semuanya harus tulus, murni dan suci. Amin. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita? Saudara, kasihilah musuhmu. Ya, itu yang Yesus ajarkan saudara. Jadi gak cukup kita buang kepahitan, tapi Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, orang yang melukai hati kita. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ya, baik orang yang memusuhi saudara maupun orang yang mengkhianati saudara. Gimana caranya? Berkati mereka saudara. Tetap berbuat baik dengan mereka dan berdoa bagi mereka. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Ini yang Yesus katakan saudara dalam Matius 5 ayat 44. Ya, dikatakan begini saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah setiap orang yang memusuhimu. Berkatilah setiap orang yang mengutukmu. Orang yang ngutuk lagi suruh kita berkati. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengutuk, ya, apapun yang dikutuk, kalian berkati aja. Ya. Berkatilah setiap orang yang mengutukmu. Berbuat baiklah kepada semua orang yang membencimu. Dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Saudara, jadi ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjaga hati kita. Ya, yaitu mengasihi musuh kita. Dengan memberkati mereka, dengan kita tetap berbuat baik dan berdoa bagi mereka. Saudara, waktu saya renungkan ini, saudara, kebenaran ini, saya bilang begini sama Tuhan, saudara. Ya. Waduh Tuhan, berat ini.
Saya katakan berat Tuhan, gak gampang, gak mudah Tuhan. Ya, gak gampang Tuhan. Berat ini, kita suruh mengasihi musuh kita. Kenapa berat saudara? Ya gimana caranya kita suruh mengasihi musuh kita? Teori gampang saudara. Tetapi ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi anak yang taat kepada Tuhan, ya kita mau tidak mau, kita harus lakukan. Amin. Ya kan? Gimana caranya? Karena kenyataannya begini saudara. Ya jangankan berbuat baik dan berdoa. Lihat mukanya aja udah enak. Iya kan? Jangankan suruh kita memberkati dan berdoa buat dia. Lihat mukanya aja udah enak. Kasih salam aja. Nanti dulu lah pura-pura gak kasih salam lewat. Pura-pura menghindar. Ada yang gak beres. Tapi Yesus saudara pagi ini ngajarin kita. Pagi ini Yesus mengajarkan kita untuk meneladani Bapa di sorga. Sebab Bapa itu baik untuk semua orang. Contohnya gimana? Hujan turun bukan cuma untuk orang-orang yang baik. Tapi orang yang tidak baik juga Tuhan memberkati. Amin. Iya, jadi Tuhan baik kepada semua orang. Matius 5 ayat 46 ayat 47 dibilang begini saudara. Kalau kamu hanya mengasihi teman yang mengasihimu, jangan harap Allah akan memberi upah kepadamu atas kasihmu itu. Karena para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ya. Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, kepada orang-orang yang kamu sukai, kepada orang-orang yang kamu hargai, kepada orang-orang yang kamu cintai saja, di mana saudara respect sama dia, baru saudara salam, bahkan saudara sampai bungkuk-bungkuk gitu. Firman Tuhan apa? Kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, jangan berpikir Allah akan menganggap kamu lebih baik daripada orang lain. Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memberi salam kepada teman-teman mereka. Ya. Tapi gimana dong caranya? Iya kan? Gak mudah kan? Kita bisa mengasihi musuh kita. Saudara, pagi hari ini saya diingatkan dengan cerita Yusuf lagi saudara. Yusuf kan punya banyak alasan untuk tidak mengasihi saudaranya, bukan? Yusuf punya banyak alasan untuk tidak mengasihi saudaranya yang menyakiti ya hati dan perasaannya. Yusuf punya banyak alasan saudara untuk membalas kejahatan saudaranya. Saudara bayangin dia diceburkan, dia masukkan ke lubang sumur, sumurnya mending ada airnya. Sumurnya kering saudara. Ya, Yusuf punya alasan saudara, apalagi Yusuf telah dianiaya dan mau dibunuh. Bayangkan itu saudara. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Karena setelah melewati proses perjalanan hidup yang cukup menyakitkan buat Yusuf. Setelah melewati proses perjalanan hidup yang cukup berat buat Yusuf. Yusuf telah mengerti. Yusuf telah sadari saudara. Luar biasa. Bahwa apa yang dia alami selama ini di dalam penderitaannya. Apa yang dia alami ketika orang menyakiti dia. Ketika orang membenci dia. Ketika orang tidak menghargai dia. Ya, Yusuf sadar. Bahwa itu bukan karena Allah tidak mengasihinya. Bukan Allah tidak menyayanginya. Dan bukan Allah berarti membiarkan Yusuf terus hidup di dalam penderitaan. Tetapi Yusuf telah sadar dan Yusuf percaya bahwa pengalaman dia dibenci, dia dihianati, dia dijual, bahkan mau dibunuh. Semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup Yusuf. Dari mana saya tahu? Kejadian 45 ayat 5 dan 7 bilang begini saudara. Ya. Janganlah menyesali diri atau marah terhadap dirimu sendiri. Ini dia ngomong sama saudaranya. Karena kalian sudah menjualku. Sesungguhnya Allah lah yang sudah mengatur agar aku ke sini terlebih dahulu. Untuk dapat menyelamatkan hidup banyak orang. Untuk apa saudara?
dapat menyelamatkan hidup banyak orang. Allah sudah mengutus aku mendahului kalian untuk menyelamatkanmu dengan cara yang luar biasa ini. Supaya apa? Keturunan kalian tetap bertahan di bumi. Saudara, mari jangan kecewa. Jangan putus asa. Ketika saat ini saudara disakiti, ketika saat ini saudara dilukai, tetap percaya ini yang harus kita imani dalam hidup kita. Bukankah orang Kristen yang percaya kita hidup oleh iman? Maka alamilah bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan itu enggak punya rancangan kecelakaan. Tuhan itu enggak punya rancangan yang jahat buat kita. Tapi sebaliknya, dia punya rancangan yang indah dalam hidup saudara. Kasihilah musuhmu. Sekalipun saudara disakiti, sekalipun saudara tidak diperlakukan dengan adil, sekalipun saudara tidak dihargai, dibenci, dihianati. Supaya apa? Supaya hati kita bersih, supaya hati kita suci seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan Yusuf? Kejadian 45 ayat 15 ditulis di sana demikian. Saya ketika renungkan ini luar biasa. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Saudara bisa bayangkan kejadian seperti itu? Yusuf yang disakiti, Yusuf yang dihianati. Saudara yang disakiti, saudara yang dihianati, saudara yang dibenci, saudara yang tidak dihargai. Tetapi saudara sungguh-sungguh mendatangi dia, menghampiri dia untuk sungguh-sungguh melepaskan kasih kepada musuhmu. Bahkan saudara memeluk dia, pelukan dengan kasih mesra. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa sungguh pada mulanya manusia itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Tetapi dia dari sorga, dia turun ke atas dunia. Dia meninggalkan kemahakayaan dan kemahamuliaannya, menghampiri kita untuk memeluk kita, mencium kita dengan mesra dan menyatakan kasihnya bagi kita. Sikap hati seperti itulah yang harus kita teladani dalam hidup kita untuk kita bisa menjaga hati ini dengan memiliki cara pandang yang benar bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari setiap keadaan yang saudara alami. Ayat penutup dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi itu. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi? Mengasihi Yesus? Kalau saudara mengasihi Yesus, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya mengundang saudara berdiri bersama-sama. Dan pada saat kita membaca pengakuan iman saat ini, saya ingin sungguh-sungguh kita serius. Ya, membaca kalimat demi kalimat sehingga ini menjadi rema dalam hidup kita karena ini adalah pengakuan iman kita. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya.
Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang berada di rumah yang mengikuti secara online untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Kita akan tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik adanya. Kau Allah yang mulia, penuh kasih dan sayang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan Raja mulia. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh makan roti dan minum anggur perjamuan kudus-Mu. Tuhan, betapa sungguh besar pengorbanan dan cinta kasih-Mu. Kami mau meninggikan-Mu. Kami mau mengikut-Mu dengan setia. Dan biarlah ketika kami makan roti dan minum anggur, kami selalu akan diingatkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghargai betapa mahalnya pengorbanan Kristus buat kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan, dan urapi roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah saudara di tempat ini maupun saudara yang di rumah sudah memegang roti dan anggurnya? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Dia baik adanya. Kasih dan anugerahnya melimpah dalam hidupmu. Sampai hari ini Dia tetap menyertaimu, Dia memeliharamu. Sebab sungguh besar kasih setia Allah dalam hidup kita. Puji Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Kami memuji, kami memuja, membesarkan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Anak Domba Allah. Oh, sembah, 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 sembah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah kuasa-Mu. Oh, sembah, puji, hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nyatakan kasih setia-Mu yang segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terpujilah selamanya. Dan kami percaya setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah-Mu. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ditinggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur.